Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dahlia Fatiana Putri dari program studi Diploma 4 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang diampu oleh Bapak Rusmianto, Sarjana Ekonomi Master of Science. Oke, sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Jadi, kerangka dasar penyajian dan penyusunan laporan keuangan atau yang saat ini disebut dengan kerangka konseptual pelaporan keuangan merupakan pengaturan yang merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Kerangka konseptual bukan merupakan PSAK, sehingga tidak mendefinisikan standar untuk pengukuran atau isu pengungkapan tertentu. Kerangka konseptual ini tidak mengungguli PSAK tertentu. Jadi, jika terdapat perbedaan antara PSAK dan KKPK, maka persyaratan yang ada dalam PSAK mengungguli persyaratan yang ada dalam kerangka konseptual. Dan kerangka konseptual ini berlaku untuk semua jenis entitas komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta, kecuali instansi pemerintah yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan dan etap mengacu pada SAK-etap. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membahas subtopik dari bahasan kita kali ini. Subtopik yang pertama yaitu pengguna laporan keuangan. Yang kedua, tujuan laporan keuangan. Yang ketiga, asumsi dasar. Yang keempat, karakteristik kualitatif. Yang kelima, unsur laporan keuangan. Yang keenam, pengakuan unsur laporan keuangan. Yang ketujuh, pengukuran unsur laporan keuangan. Yang kedelapan, konsep pemeliharaan modal. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengguna laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Laporan keuangan adalah output dari suatu proses yang dinamakan akuntansi. Laporan itu secara umum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengguna-pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Berikut ini merupakan beberapa contoh pengguna laporan keuangan. Yang pertama yaitu pemerintah, yaitu digunakan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Jadi pemerintah itu menggunakan laporan keuangan untuk menilai bagaimana alokasi sumber daya. Yang kedua yaitu pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar utang dan bunga. Yang ketiga, yaitu masyarakat. Masyarakat menggunakan laporan keuangan untuk menilai tren dan perkembangan kemakmuran perusahaan. Yang keempat, yaitu pemasok. Pemasok menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar liabilitas jatuh tempo. Yang kelima, yaitu investor. Investor menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan membayar dividen di masa mendatang. Yang keenam, pegawai. Pegawai menggunakan laporan keuangan untuk menilai perusahaan dalam memberikan balas jasa. Yang ketujuh, pemegang saham. Pemegang saham menggunakan laporan keuangan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Dan yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menjamin kelangsungan hidup. Oke, kita lanjut ke subtopik yang berikutnya,
yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut kerangka konseptual IFRS, tujuan laporan keuangan secara umum adalah: yang pertama, memberikan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan entitas yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan untuk yang kedua, yaitu menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, yaitu memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pemakai atau pengguna laporan keuangan. Dan yang keempat, yaitu menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke subtopik yang selanjutnya ya, yaitu tentang asumsi dasar. Apa sih asumsi dasar itu? Asumsi dalam penyusunan laporan keuangan digunakan sebagai konsep dasar dalam melandasi penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan asumsi ini, laporan keuangan disusun dan diharapkan dapat memenuhi tujuan laporan keuangan. Ada dua asumsi dasar dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu yang pertama, basis akrual. Apa itu basis akrual? Berdasarkan konsep akrual, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Jadi teman-teman, konsep akrual lebih mencerminkan substansi ekonomi suatu transaksi, yang akan membuat transaksi lebih netral terhadap kebijakan entitas untuk menunda dan mempercepat pembayaran. Asumsi dasar yang kedua yaitu basis kelangsungan usaha. Apa sih basis kelangsungan usaha itu? Nah, dalam dasar kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa entitas akan melanjutkan usahanya di masa depan. Entitas tidak bermaksud untuk melikuidasi atau mengurangi skala usahanya. Dan jika entitas bermaksud melikuidasi entitas dalam jangka waktu tertentu, maka entitas akan menggunakan penilaian lain dan harus mengungkapkan kondisi ini dalam laporan keuangan. Subtopik yang selanjutnya yaitu karakteristik kualitatif. Nah, karakteristik kualitatif itu yang pertama, dapat dipahami. Apa sih maksud dari dapat dipahami itu? Jadi dapat dipahami itu maksudnya laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Untuk dapat dipahami, para pemakai laporan keuangan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemampuan untuk mempelajari informasi. Jadi, jika laporan keuangan itu tidak dapat dipahami, maka bagaimana pengguna laporan keuangan itu dapat mengambil keputusan? Jadi, laporan keuangan harus dapat dipahami ya teman-teman. Dan agar tercapainya laporan keuangan dapat dipahami, laporan keuangan terlebih dahulu harus dapat dibandingkan. Untuk dapat menganalisis tren kinerja entitas dan dapat melihat posisi entitas dalam lingkungan usaha dan pemakai, perlu membandingkan laporan keuangan entitas antara periode dan membandingkannya dengan entitas lain. Dan karakteristik kualitatif yang selanjutnya atau yang kedua yaitu relevan. Relevan, apa sih itu relevan? Apakah teman-teman tahu? Baik, akan saya jelaskan. Relevan berhubungan dengan kegunaan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Informasi dikatakan relevan jika informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai sehingga dapat membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Nah, relevan itu ada hubungannya loh teman-teman dengan materialitas, yaitu informasi yang tidak material tidak relevan dalam pengambilan keputusan.
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya yaitu keandalan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, atau faithful representation, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, yang termasuk karakteristik kualitatif keandalan yaitu yang pertama, penyajian jujur. Agar dapat diandalkan, informasi transaksi dan peristiwa lainnya harus disajikan dengan jujur dan wajar. Yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Transaksi atau peristiwa lain seharusnya disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Yang ketiga, netralitas. Informasi tidak boleh ditujukan untuk menguntungkan beberapa pihak, yang di sisi lain akan merugikan pihak lain, yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Yang keempat, pertimbangan sehat. Dalam ketidakpastian penyusunan laporan keuangan, harus menggunakan pertimbangan sehat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perakiraan dalam kondisi yang tidak pasti. Yang kelima, kelengkapan. Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap. Dan yang terakhir, penyajian wajar. Laporan keuangan harus menggambarkan atau menyajikan dengan wajar. Karakteristik kualitatif yang selanjutnya atau yang keempat yaitu kendala informasi yang relevan dan andal. Apa saja kriteria dari kendala informasi yang relevan dan andal? Yaitu yang pertama, tepat waktu. Untuk menyediakan informasi yang Anda seringkali perlu melaporkan seluruh transaksi. Hal ini memerlukan waktu lama, sehingga informasi dapat disajikan terlambat, sehingga mengurangi relevansi informasi tersebut. Yang kedua, yaitu keseimbangan antara biaya dan manfaat. Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala terbesar dari karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi harus melebihi biaya penyusunannya. Dan karakteristik kualitatif yang terakhir yaitu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif. Dalam praktiknya, keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Tujuan secara umumnya yaitu untuk mencapai suatu keseimbangan yang dapat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional. Subtopik yang selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan. Unsur laporan keuangan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok menurut karakteristik ekonominya. Yang pertama yaitu posisi keuangan. Unsur dalam posisi keuangan yaitu ada 3. Yang pertama adalah aset. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas. Yang kedua yaitu liabilitas, yang merupakan utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga yaitu ekuitas, adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi semua liabilitas. Unsur laporan keuangan yang kedua yaitu kinerja. Laba sering digunakan sebagai ukuran kinerja dan sebagai dasar bagi ukuran kinerja investasi dan kinerja saham. Nah, unsur laporan keuangan kinerja itu ada 2. Yang pertama yaitu penghasilan.
Kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam pemasukan dan penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Itu adalah penjelasan mengenai penghasilan. Kemudian yang kedua yaitu beban. Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar dan berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Subtopik yang selanjutnya yaitu pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan recognition merupakan proses penentuan apakah suatu proses yang memenuhi definisi unsur dinyatakan neraca atau laporan laba rugi komprehensif. Pengakuan menentukan waktu atau saat suatu pos akan disajikan sehingga membawa konsekuensi pencatatan atas transaksi tersebut harus dilakukan. Pos-pos yang memenuhi definisi suatu unsur laporan keuangan harus diakui jika yang pertama, ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas. Yang kedua, pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Subtopik yang selanjutnya yaitu pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang atau unsur laporan keuangan yang disajikan dalam neraca dan laporan laba rugi komprehensif. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu. Beberapa dasar pengukuran tersebut adalah: yang pertama, biaya historis adalah biaya perolehan pada tanggal transaksi. Kemudian, biaya kini adalah biaya yang seharusnya diperoleh saat ini atau pada saat pengukuran. Yang ketiga, nilai realisasi atau penyelesaian adalah nilai yang dapat diperoleh dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Dan yang terakhir yaitu nilai kini adalah arus kas masuk neto di masa depan yang didiskontokan ke biaya kini dari pos yang diharapkan dapat memberikan hasil dalam pelaksanaan usaha normal. Nah, dari beberapa pengukuran unsur laporan keuangan ini, yang biasa digunakan atau yang lazim digunakan untuk dasar pengukuran suatu entitas itu yaitu biaya historis. Dan subtopik yang terakhir yaitu konsep pemeliharaan modal. Pemilihan konsep modal didasarkan pada kebutuhan pemakai laporan keuangan. Dua konsep pemeliharaan modal ini menciptakan dua konsep laba, yaitu pemeliharaan modal keuangan dan pemeliharaan modal fisik. Yang penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, pemeliharaan modal keuangan. Laba hanya diperoleh jika jumlah finansial atau uang dari aset neto pada akhir periode melebihi jumlah finansial atau uang dari aset neto pada awal periode. Yang kedua, pemeliharaan modal fisik. Laba hanya diperoleh jika kapasitas produktif fisik atau kemampuan usaha pada akhir periode melebihi kapasitas produktif fisik pada awal periode. Oke, terima kasih. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apabila dalam pengucapan atau penulisan terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak videonya, dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.